Zuhud itu cahaya ilahi yang masuk ke hati, sehingga hati menjenengan gak mikir urusan dunia. Ketika belajar untuk ma'rifatullah atau mengenal kepada Allah, itu adalah hati kita yang bisa memandangnya gitu ya. Dan ketika kita belum tahu bagaimana cara memandang Allah lewat hati, itu kan tentunya dengan berbagai tahapan-tahapan, diantaranya belajar, diantaranya juga zikir gitu ya. Nah, barangkali mohon dijelaskan teknik, mungkin ya, teknik zikir yang kira-kira bisa mempermudah agar kita untuk bisa memahami ma'rifatillah. Kalau contoh katakanlah umpama begini, kalau secara ilmu akal ya pengalaman saya, ketika kita ngajar kepada anak-anak untuk pemahaman dan anak mau memahami, itu adalah dengan satu, diberikan motivasi, suasananya diheningkan, diberikan motivasi, diberikan sugesti. Kosongkan pikiranmu, nolkan hatimu, bayangkan bahwa dirimu tidak ada sedikit pun yang ada di dalam hatimu. Karena ketika kamu merasa penuh, maka ketika akan diberikan ilmu akan luber ilmunya dan tidak akan masuk. Maka hitungan ketiga, saya nanti dimulai, kosongkan hatimu dan niatkan dengan tulus untuk mendapatkan ilmu. Nah, contoh kayak gitulah. Mirip nih. Iya. Ini sama mirip. Itu motivasinya. Jadi untuk hati bisa mengenal Allah itu ada dua jalan. Satu jalan jadab majedub, dua jalan murid atau salik. Nek jadab majedub ini ditarik awal langsung. Jadi anak wong dulu itu maksiat atau cilik gak ngerti apa-apa, nanti langsung ditarik hatinya. Itu otomatis langsung makrifat. Gila biasa orang ini jadab. Yang kedua dalam pilihan berarti. Pilihan memang jadab itu. Nah kalau jenengan ini gak pilihan, waras ya, si waras ini. Jalan yang kedua ini murid. Murid itu bahasa Indonesia itu orang yang menginginkan hatinya usul matan Allah. Usul itu makrifat, kenal dengan Allah. Makrifat itu kenal ya Allah ya Allah. Nah murid itu atau salik ini itu caranya yaitu dengan torikot. Torikot itu ada yang zikir, ada yang taklim, muta'alim. Banyak kan ini ngaji caranya murid. Langit masalah zikir, napa niku sholat, ibadah itu, yaitu namanya torikot. Di antara torikot itu ono sing ngaji, ono sing zikir, ono sing banyak ibadah. Terus ya apa carane zikir iku supaya ati niku mlebu? Gak mikir apa-apa. Ya pertama dikosongkan dulu hatinya. Jadi ini ikhya, nek hatiku tidak kosong, tidak bisa dimasuki makrifat cahaya Allah. Sebagai gelas ini nek penuh kan, hati penuh air, tidak bisa masuk udara. Terus Imam Ghazali ngoten, bukan dari saya ya, dari Imam Ghazali di kitab Ihya bab kelbu. Hati itu bagian tempat wadah. Kalau wadah itu penuh air, tidak bisa dimasuki udara. Begitu juga hati kalau jenengan kayak wadah ini. Nek hati itu penuh dengan urusan dunia, ruwetin dunia, tidak bisa masuk makrifat cahaya ilahi, tidak bisa masuk. Maka betul terus Pak hati, kosongkan hatimu dari mikir-mikir yang lainnya itu, mikir-mikir urusan itu. Dan hati kalau jenengan bukan mengosongkan urusan saja, Pak. Penyakit hati terutama. Kosongkan dari penyakit hati. Siji napa? Loro muring-muring didengar. Loro riya gak ikhlas. Mari ngono sombong, hasud, ujub. Nah, di antara penyakit hati sing gedhe iki ujub. Ujub ku maksiat wong ahli ibadah. Kaya kula jenengan jamaah nggak tuh nama masjid, engkau nek rumangsa teko dhewe diri sendiri, ojo rumah sapi dhewe. Lah masih ada dhewe. Ojo yo. Dan nek pun kosong dari penyakit hati, kosongan dari ruwet mikir-mikir urusan dunia, dan itu juhud.
Zuhud itu cahaya ilahi yang masuk ke hati sehingga hati kula jenengan gak mikir urusan dunia. Kula jenengan dadi guru, kula jenengan usaha wae tapi gak mlebu nang hati jenenge zuhud. Nah, zuhud itu pemberian Allah. Gak iso ya apa ya zuhud ini pemberian Allah ya. Sehingga hati kula jenengan terlatih ngurusi apa wae gak mlebu nang hati iku zuhud. Nek ampun bersih dari ini penyakit hati enggak ada. Kula jenengan ada zuhud. Kosong kan ketika kula jenengan zikir kaya wae istighfar, sholawat, mlebu nang hati. Zikir, sholawat, la ilaha illallah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, melek dalu, poso, itu adalah tawajuh jenenge Pak. Dan itu bisa mengeluarkan cahaya ilahi. Nah, zikir itu wae ngaji ngene iki tawajuh mengeluarkan cahaya ilahi. Nah, cahaya ilahi mlebu nang hati sing kosong dari penyakit hati. Lah cahaya ilahi ada 3. Ada cahaya ilahi apa? Warid. Cahaya ilahi namanya warid. Ada nurul bidayah, ada nurul wasatiyah, ada nurul nihayah. Nurul bidayah tidak bisa masuk nang hati. Hati kalau jenengan itu masih penuh dengan penyakit hati. Nurul bidayah itu masuk nang hati, lem. Sing biasa dia gak tahu sholat, dia gak tahu menghadap Gusti Allah, kan ada nurul bidayah. Hati langsung taat nang Gusti Allah. Biasanya gak sembahyang. Ngoten nurul bidayah ini ngoten. Nah, nurul bidayah ini namanya warid. Warid nurul bidayah itu bisa mlebu nang atine itu ada sebabnya ternyata. Nah, wong siji mulai mbah-mbahe wong api. Ono wong gak tau sembahyang cilik, karena mbah-mbahe api Pak, tarik atine, dikai warid. Langsung ditaat. Gus-gus itu biasa biyen ku nakal, anak yai itu nakal. Tapi karena yai istiqomah wong api, anak sing nakal ketarik. Ya iki jenenge mbah-mbah yang saya. Iku nurul bidayah. Sing nomor kedua nek enggak ada mbah saya, biasanya orang ini roman, sakhiyun. Sholat gak tahu, poso gak tahu, tapi roman. Ono sumbangan apa? Sumbangan ono masjid bangun, tukokno apa ae. Loro roman dikai warid akhirnya oleh nurul bidayah. Akhirnya dia taat. Nek pun taat, pun istiqomah biasanya supaya tambah ketaatan ibadah dan nurul kedua. Namanya nurul wasatiyah, cahaya yang kedua. Biasanya sholatnya cuma fardu tok, ono sunnah. Sunnah dari rakaat, petang rakaat. Biasanya kata sembahyang dalu, nurul wasatiyah. Akhirnya tambah teman-teman sampai nurul nihayah. Nah itu awal-awal ma'rifah. Lah cahaya ilahi masuk nang hati itu syaratnya hati kudu kosong. Kosong itu. Kosong dari apa? Penyakit hati. Kosong dari urusan dunia. Gak terlalu kudu ngonten ya dunia itu. Nah coba gitu. Nek puniki syarat ini udah nanti bisa merasakan diri. Nek pun cahaya nihaya pun eten hati, mungkin bisa merasakan semua yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan itu namanya fi'il Allah. Dan kalau jangan ketika merasakan di semua makhluk itu perbuatan Allah, itu namanya tajalli bil fi'li. Ngedengi Allah yang makhluk. Jadi kalau jangan melihat makhluk itu merasakan oh ini memang sampai Gusti Allah. Sampai sing dekat itu bojo ngoring-ngoring ngarepe Allah. Maka sampainya ojo ngoring-ngoring. Wah Allah ngoring-ngoring buat bojo gue ditinggali mawon. Karena itu kehendak Allah sampai meneh santai guyu wae. Nggih ya Allah, nggih nyeni kula salah ya Allah. Nyeni kula salah ya Allah ngoten ojo mentang-mentang. Kalau ngoring-ngoring berarti sampai nyeneni yang baik Gusti Allah. Seneng Gusti Allah ndak. Nek kula jenengan salah ya sendiri ya Allah kula salah ya. Berarti ngilingno kula jenengan lewat bojo utawa anak. Wah anak kok gak kena dikandani angeling itu. Berarti Allah sedang memperingatkan diri kita melalui anak. Anjane anak ngono sekarang Gusti Allah. Aku tak makul nang Gusti Allah ya Allah anak kula ngene kok atine lapor nang Gusti Allah. Nek kula jenengan iku aku wis salat, aku wis zakat, aku wis zikir. Kok cek ngene berarti ati sampai gak kenal ambek Gusti Allah. Berarti sholatnya dikira itu biasa ngambang ya. Wong nek pun ibadah kedua kok cek di napa diuji ambek gak enak Gusti Allah, berarti ati gak kenal ambek Gusti Allah. Itu ada bab itu nanti di tengah-tengah. Ada 3 nanti.
Pokoknya kalau jenengan kenal Gusti Allah itu kosongkan hati, dari ya menyakiti hati, dari urusan-urusan dunia usaha. Itu kosongkan hati. Sehingga zikir itu nek hati pun kosong, masuk akhirnya gampang masuk. Lah zikir itu pertama zikir ma'al ghaflah, lali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lisannya tapi hati pikiran itu gak istighfar. Eling gak karuan gitu, berarti lali. Berarti tingkat no zikir ma'ayat tuh. Lisannya zikir, artinya juga zikir. Lisannya astagfirullahaladzim, artinya istighfar astagfirullahaladzim. Sama berarti itu. Berarti namanya hadir itu. Nek pun hadir itu biasanya enak ya. Halawat itu. Zikir ma'al yaktu. Pokoknya sampai kudu sadar iki aku iki zikir nonton. Ya apa digoleki napa ning selai ya cari. Astagfirullahaladzim. Aku kakek nek golek mana kan sampean berarti pikiran sing nglayani, cari lagi. Nanti kan ngrasakno nanti. Sama kalau bapak ini astagfirullah sing nglayan pas ketika ketemu nanya. Astagfirullahaladzim. Cari sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Enggak ada pun ketemu biasanya itu kerasa nanti, nyaut kerasa. Oh gitu. Kadang bengok-bengok nanti. Itu berarti sudah niku nanti. Sudah rotok panak yang gak eling ngomong. Bengok gue eling utangnya. Bengok itu sudah ngoten. Astagfirullah. Lapo, yo sik gak eling utangku. Eling ini tanah ngoten Ambon iki lho, Ambon. Ambon yo pinkas guna apa aku sik gak eling utangku Pak ngono. Khas guna kok lah bawakan ini ya. Nggih, power itu Pak. Dengan cara seperti itu dia itu sadar militan yakko. Sik gak eling ngene Pak ngono, sebenarnya ngono. Gak tau iki tanggal 12 kok. Dari ngoten. Ngoten. Ma'al yakto terus ma'al niku ma'al fana nanti yaktu dulu baru hadir ma'al hadir baru fana. Fana itu Allah zikir yang diri kita gak sadar gak sadar yaktu dulu kok yaktu sadar dulu baru hadir tahwari lo tenang ya Allah ini gue sama rasanya kalau gak iso sama rasanya dulu yaktu bisa sampai hati sama pikiran yaktu itu. Oke, boleh.